Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi dan bertemu putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Dalam pertemuan tersebut terjalin kesepakatan senilai hampir 440 triliun rupiah. Kesepakatan jumbo itu mencakup sektor energi bersih, petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan. Kedua pihak menekankan pentingnya memperluas kemitraan ekonomi dan perdagangan. Adapun dalam 5 tahun terakhir, total perdagangan bilateral mencapai sekitar 31,1 miliar dolar, menjadikan Arab Saudi sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk. Selain itu, Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kolaborasi di sektor energi, mencakup pasokan minyak mentah, efisiensi energi, serta teknologi karbon dan hidrogen bersih. Pertemuan ini juga menjadi momentum peluncuran pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, sebuah platform kelembagaan baru yang bertujuan mengakselerasi kerjasama lintas sektor. Kementerian ESDM membeberkan bahwa Indonesia diminta untuk menyuplai harta karun berupa logam tanah jarang atau LTJ ke Amerika Serikat. Hal ini sebagai bagian dari negosiasi perdagangan yang akan jatuh pada 8 hingga 9 Juli 2025. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pihaknya sendiri saat ini masih mengevaluasi LTJ jenis apa yang akan dikirimkan ke negeri Paman Sam tersebut. Yuliot menambahkan negosiasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dengan pihak Amerika Serikat, sehingga pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terkait rencana tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengirimkan proposal kedua kepada pemerintah Amerika Serikat terkait negosiasi perdagangan, yang bakal jatuh pada 8 hingga 9 Juli 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan proposal kedua yang dikirimkan merupakan bentuk dari respon dari proposal sebelumnya. Kendati belum ada kepastian akan tarif yang akan dikenakan, pemerintah Indonesia berharap tarif resiprokal tidak akan berlaku atau menjadi 0%. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu mengungkapkan adanya investasi yang gagal terrealisasi di tahun 2024. Ia menyebut jumlahnya cukup besar bahkan bisa mencapai 2.000 triliun. Menurutnya, hal itulah yang harus bisa diantisipasi pemerintah ke depannya, terutama terkait masalah perizinan. Isu ini telah menjadi persoalan klasik, padahal investasi sendiri sangat berkaitan dengan pelayanan perizinan. Menurut Todo Tua, masalah iklim investasi yang tidak kondusif serta tumpang tindihnya berbagai peraturan, hal inilah yang kemudian membuat Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM melakukan reformasi birokrasi, termasuk dalam hal kemudahan perizinan. Tak hanya soal kemudahan investasi, kepastian terhadap perizinan berusaha juga akan diprioritaskan. Todo Tua lalu menyebut rencana pemerintah menerapkan sistem fiktif positif di mana izin usaha dapat otomatis terbit jika kementerian teknis tidak menerbitkan izin sesuai tenggat waktu yang disepakati. Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan dagang baru dengan Vietnam yang secara signifikan menurunkan tarif impor menjadi 20% lebih rendah dari yang dijanjikan sebelumnya. Dalam upaya meredakan ketegangan menjelang tenggat kebijakan tarif besar-besaran yang dijadwalkan berlaku pada 9 Juli mendatang. Menurut Trump, barang-barang ekspor dari Vietnam kini akan dikenai tarif 20%, jauh lebih rendah dibandingkan rencana tarif 46% yang diumumkan pada April lalu. Namun, barang-barang yang dikirim ulang dari negara ketiga seperti China melalui Vietnam akan tetap dikenai tarif lebih tinggi sebesar 40%. Trump juga menambahkan bahwa Vietnam akan menerima barang-barang asal Amerika Serikat tanpa bea masuk alias tarif 0%. Sementara itu, pemerintah Vietnam dalam pernyataannya membenarkan telah menyepakati sebuah kerangka kerja perdagangan bersama dengan Amerika Serikat, namun tidak merinci angka-angka tarif seperti yang disebutkan oleh Trump. Hanoi menyebutkan bahwa mereka akan memberikan akses pasar yang lebih menguntungkan untuk barang-barang Amerika Serikat, termasuk mobil bermesin besar.
Microsoft dilaporkan akan menjalankan kebijakan pemutusan hubungan kerja massal terbaru. Kabarnya terdapat 9.000 karyawannya atau 4% tenaga kerja globalnya yang terdampak dari aksi tersebut. Pengumuman dilakukan pada hari kedua tahun fiskal 2026. Selama beberapa tahun terakhir, Microsoft memang telah memangkas ribuan pegawainya. Misalnya pada Januari lalu, kurang dari 1% karyawannya dirumahkan. PHK juga dilakukan pada Mei, sebanyak lebih dari 6.000 orang dan sekitar 300 pegawai di bulan Juni. Pada tahun 2023, Microsoft juga pernah memberhentikan 10.000 orang pegawai, dan PHK paling besar terjadi di perusahaan tersebut pada tahun 2014 saat 18.000 pekerja kehilangan pekerjaan setelah Microsoft melakukan akuisisi bisnis perangkat dan layanan Nokia. Dalam memo kepada karyawannya, CEO gaming Microsoft Phil Spencer menjelaskan PHK di beberapa area dilakukan agar bisa membuat posisi gaming lebih sukses lagi. Bukan hanya itu, perusahaan juga akan menghapus lapisan manajemen.